Nah, sip. Lu udah play, Wi? Udah. Soalnya kita kan podcast kagak pakai ngangkrop ini. Pakai dulu. Baca belum ngobrol lah katanya malu. Kalau Muis beneran sih dari sini nih. Kalau ngomong gini. Serius itu apa namanya? Enggak itu tuh. Itu malih. Liquid astaga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita balik lagi di kemarin apa sih judulnya itu? Itu Hanya cinta. Hashtagnya video yang pertama. hashtagnya apa ya? Lupa juga ya. Cinta. Apa ya? Cinta dan itu. Lupa. Takdir dan cinta. Bukan yang di itu thumbnail. Nyablak. Ngobrol apa Nyari ya? solusi apa? Kasih solusi. Susah nyari solusi apa sih? Waduh. HP gua mana sih? HP gua mana sih? Gue jual. Aku 2 juta. Gua cek dulu mana HP juga lupa gua. Judul yang pertama itu Ditantang jurinya aja. mana ya? Pusing nyari solusi, cek. Aku aman tadi. Kira nyadarin Nah, kita mau lanjut diskusi yang video yang kedua. Pusing nyari solusi yang kedua ya. Ya, Jangan soalnya- kalau gitu pembukaannya terlalu formal. Terus Balik lagi bersama apa? Kasih solusi. welcome to the jungle. Bingung nyari solusi. Pusing. Pusing nyari solusi. Iya. Balik lagi bersama Pusing Nyari Solusi. Kan ada betul sama tetap bersama kita para presenter dong. para pengangguran. Dan Jack juga Muiz dan kawan-kawan yang bisa kita sebutkan satu-satu karena lagi sibuk dengan dunianya masing-masing atau dia mungkin punya dunia sendiri ya. Orang angkut Dan- besi ya. Iya nih. Anyway, Bisa banget. sebenarnya kita nggak tahu bakal mulai dari mana. Nyolong besi aja Yang itu ya. jelas, Oh iya. ini ada video orang nyolong besi. Kita bakal komentarin videonya gimana. Enggak. Yang review video gini. Udah terusin cek. Gue lagi nonton video ini ya. Mungkin. Lah diem. Alright, Pak. Saya lagi mikir Pak, ini soalnya kita nggak pernah terarah obrolannya ya. Kecuali di belakang kamera. Gue pun juga heran ya, kenapa ketika ada Kamera. ya Jadi kita kamera, nyanggung. jadi kita bingung mau ngobrolnya apa. Selasa diperhatikan gitu. Udah itu harganya udah ulti. Gue balik. Makanya kita membiasakan hal itu. Tapi anyway, kami di sini turut berduka cita dengan apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia di bagian mana? Barat ya? Sumatera Barat, Di bagian barat, tepatnya Padang, di Sumatera. Aceh. Gara-gara longsor itu. Karena longsor Sumatera. Longsor sama banjir bandeng. Iya betul. Semoga apa yang menjadi bencana di sana bakal gimana ya? Dapat Bakal diambil hikmahnya ya. ya. Karena setiap bencana itu ada bencana ya. Karena lu mah bingung deh gue jadinya dipotong-potong Bu Haji. Tapi itu gara-gara apa sih banjir? Kayaknya gara-gara air yang cukup deras sih harusnya. Enggak, itu gara-gara hutan yang digundulin itu. Ya sama aja kayak misalnya nih pala gundul ya, sama pala yang ada rambutnya. Kalau misalnya kena air, Gimana tuh? kan beda.
Mungkin kalau kita ngedanga terus mangap bisa masuk airnya. Enggak, kalau misalnya kita kan ada rambutnya ya. Iya. Kalau kita siram sama air, itu airnya nggak langsung ngalir ke jidat. Contohnya kena hujan nih, Iya. airnya ketampung dulu di kepala. Kenapa? Bolong. Karena nggak gundul. Oh. Tapi kalau gundul, tetesan air Langsung 3 turun. tetes saya langsung tuh jidat berarti artinya di sana udah gundul banget ya kepalanya. gundul. Iya, botak berarti. Iya, karena hutannya dialih fungsikan Sebagai jadi kebun sawit. Kelapa. Kebun sawit, pohon sawit itu kan tumbuhan dikotil atau monokotil menurut lo? dikotil Kenapa dikotil? karena tidak berbiji. Kocak anjing. Kelapa dikotil monokotil. Monokotil. Kelapa sama sawit sama apa beda? Mirip nggak? Rumpunnya sama apa family apa genus? Iya, family-nya sama nggak? Satu Sama. jenis dia. Itu keluarga, Iya, berarti dia Gimana? monokotil atau dikotil? berarti mono. Mono itu artinya apa? Dua. Satu. Satu mali. Kali. Mono. Mono satu ya? Kalau monokotil, kotilnya apa? Biji. Kotiledon. Apa itu artinya? Itu keping biji. Nah, itu benar. Lu makanya kalau ngobrolin biji jangan ketawa dulu, Pak. Ini biji, Pak. Kalau lu Kok penting. kalau lu dikotil is. Karena lu biji lu 2. Iya sih. emang. Nah, Kita itu dua. tumbuhan monokotil. Kayaknya. Ciri-cirinya apa? Apalagi sabut. Nah, itu Akarnya betul nggak salah satunya? serabut. Nah, akar serabut kira-kira Konsep. bisa menembus jauh ke tanah nggak? Enggak. Enggak. Pendek. Nah, sedangkan yang menyerap banyak air itu dan juga bisa mencegah dari longsor itu akar yang gede-gede yang nembus ke dalam tanah yang jauh. Itu tumbuhan-tumbuhan yang akarnya tunggang. Naik. Itu nunggang. Akar tunggang. Jadi semakin jauh tuh akar masuk ke dalam tanah, itu tanahnya kan lama-lama padat ya. Ya kan, akarnya makin gede, tanahnya makin padat, jadi kayak bikin itu apa padatan tanah kayak batu-batu gitu. Sementara kalau yang sawit ini gimana tuh? Serabut, kayak rumput kan serabut. Nggak bisa. Nggak bisa, dia kena air bisa, rembesannya nggak terlalu bisa menampung banyak air. Tapi Gitu. kenapa kalau pas nanam sawit pada mati ya? Apanya mati? Tumbuhan di sampingnya tuh kayak tumbuhan-tumbuhan buah apa gimana? Karena dia ini Rata-rata. termasuk wilayah, kan kalau hutan itu kan Ya pan Mi. banyak jenis tumbuhan, multi apa namanya ya? Ini multilateral. Bukan multilateral, pokoknya multi tumbuhan-tumbuhan gitulah. Iya. Kalau dia itu hutannya Iya. monokultur apa ya, jadi cuma satu jenis aja, jadi hanya bisa ditanami satu jenis. Kalau udah misalnya sawit ya udah rata-rata tuh sawit paling ada beberapa jenis hewan doang. Hewan Ya, atau tumbuhan? hewan dan tumbuhan yang hidup di situ, nggak bisa banyak. Berarti artinya nggak boleh nanam sawit sembarangan. Nggak boleh nanam sawit sembarangan. Mir. Oh, ini kebun orang. Iya. Iya. Nggak boleh itu. Apalagi ngambilin sawitnya ya. Jangan sembarangan. Tapi gimana ya, namanya juga Indonesia kan produksi CPO terbesar di dunia kan. Jadi ya emang Salah untungnya, satunya. ya Ya, untungnya betul. itu paling gede gitu. Makanya Prabowo juga katanya tumbuhan sawit juga kan sama-sama tumbuhan. Iya sih, sama-sama Nah, tumbuhan. ini offset nih. Punya daun juga. Iya, cuman ya beda cara. Tapi Pertahanin lebih tanah. dari itu lo nggak sepakat berarti dengan adanya penggundulan hutan terus dijadiin kebun sawit. Sepakat, Artinya kan gimana tuh? sepakat kalau hutannya memang sesuai. Enggak, kita berbicara yang ada di Sumatera. Oh, kalau itu nggak sepakat. Kenapa? Karena di situ kan ada tanahnya itu perbukitan dan pegunungan. Sedangkan perbukitan dan pegunungan itu harus ditanami tumbuhan-tumbuhan yang dikotil yang besar-besar, gede-gede. Artinya mereka lebih tepatnya gitu tumbuhin sawit itu di daerah pesisir atau dataran rendah gitu. Enggak atau gimana? Jadi di tanah yang rata. Gue masih ada Petri nih. Bagusnya di tanah yang rata. Udah Sawit itu. Yang nggak rawan terhadap longsor, Gue Petri tuh ya. yang nggak rawan terhadap banjir. Nah, itu bagus di situ.
Tapi kan kalau misalkan nanam sawit jadi rawan dong terhadap longsor sama banjir. Ya kalau bukan perbukitan apanya yang mau longsor? Kalau Makanya, banjir, ya kan? kalau rata dan Bentar ya. dia hutan gimana mau banjir kan memang udah begitu. Ya Allah di Pusnian Tapi yang namanya hutan nggak mungkin rata. Ya maksudnya yang nggak perbukitan curam kayak di sana kan curam tinggi-tinggi berapa mdpl tuh di atas 1000. Dari permukaan laut ya. Iya. Ya di angka 700 mdpl 500 mdpl lah kalau menurut gue Kalau bagusnya. jadi hijau sih ini cahaya ininya. naga jadi kaki gitu. Baca-baca. Udah gitu di situ tuh ilegal, bre. Jadi banyak ilegal apa namanya ijazah palsu, bukan ijazah palsu. Ijazah palsu, Nggak, ijazah jauh palsu banget mah di itu. Jakarta Lah jauh banget. adanya. Oh iya di Pasar Pramuka ya. Itu udah digusur katanya. Emang udah digusur belum, di belakang masih banyak. Itu yang jual burung, Iya jual burung masih jual banyak. burung, jual hewan-hewan di Oh sana. si anu, Mang anu, Mang Otoy. Apa namanya sertifikat palsu. burung meja. Sertifikat palsu. Mungkin double itu ya sengketa namanya. Sama izin. Tapi perizinannya gimana itu, Bre? Tapi kan lu katanya nggak setuju ya. Sementara kalau misalkan anggaplah posisinya terbalik kita sebagai masyarakat di sana. Artinya kan kita punya kebutuhan pokok, kita nggak punya pemasukan dan lain sebagainya untuk menunjang hidup kita, apalagi kita yang udah berkeluarga. Kan salah satu caranya dengan itu memanfaatkan komoditas yang ada, yakni sawit, ya kan? Tapi anyway, memang yang gue yakini sih segala sesuatu bentuk pencapaian hal yang besar gitu ya. Iya. Dan instan itu dengan caranya itu cara-cara yang keji dan kotor. Salah satunya kan ini. Menurut lu yang tadi lu bilang hal-hal yang ilegal. Betul nggak? Enggak. Di sana itu ternyata pas sudah ditelusuri ya, dari penduduk yang udah masuk di sekitar itu kan salah satunya di Riau juga ya, ada kasus. Lu tahu Taman Nasional TNTN? Apa tuh? Baru Taman dengar gua. Nasional Tesonilo yang di Gimana Riau. tuh Taman Nasional? Taman Nasional Tesonilo itu kan berapa ratus hektar gitu kan awalnya. Terus sekarang sisa kurang lebih 20%-an. 80%-an itu udah dialih fungsikan jadi hutan, jadi kebun sawit. Dan ternyata yang menghuni di sana penduduk lokalnya tuh hanya 15-20% aja. 80%-nya bukan penduduk lokal sana, tapi dari orang-orang luar Maksudnya bukan menghuni kali ya yang memanfaatkan lahan tersebut ya. yang menghuni di tempat itu. Kan lahan itu di situ terus dihuni kan ada orangnya. Jadi udah jadi pemukiman. Iya, akhirnya kan direlokasi lagi. Pas direlokasi di data ternyata hanya 15-20% warga asli situ dan warga luarnya itu lebih banyak. Jadi kayak karyawan-karyawan apa segala macam pendatang, iya. Dan itu membuktikan bahwa warga sana itu sebetulnya ketika menjual tanah menjual tanah itu awalnya satu gara-gara misalnya kebutuhan, ada yang mau ngawinin anaknya, ada yang apa segala macam dijual dah tuh, jual dari tangan satu kedua akhirnya sampai ke beberapa tangan lah, bahkan sertifikatnya ada yang ganda dan lain sebagainya begitu. Makanya kalau dilihat dari kebutuhan pokok orang sono, sebetulnya orang sono ya mungkin hanya kalau pure orang sono atau warga sana nggak akan sebesar itu karena ulah perusahaan. Contohnya kayak Sinarmas. Sinarmas itu perusahaan salah satunya yaitu sawit di daerah Kalimantan, bre. Itu luas lahannya besar sekali, bre. Tapi ini kan Sumatera kita. Iya, kita kan jangan ambil contohnya di Sumatera kan, takut salah nyebut contohnya di Kalimantan di mana. Dan sama halnya seperti di Sumatera, itu perusahaan-perusahaan besar yang ternyata ada yang pernah digusur, ada yang punya anggota dewan, bre. Anggota DPR, pejabat situ punya kebun sawit yang luasnya puluhan hingga ratusan hektar. Memang terkadang ya kayak kita sekarang tinggal di Jawa Barat pun, kita sebagai masyarakat Jawa Barat nggak melihat peluang yang ada di Jawa Barat. Kita lebih melihat peluang yang ada di luar Jawa Barat. Contohnya misalkan Kalimantan, Sumatera, ya kan. Begitu pula dengan orang-orang yang tinggal di Sumatera menurut gua. Dia ngelihat
potensi atau peluangnya nih, mungkin orang yang dari Sumatera melihatnya, oh gua kayaknya lebih enak nih nyari peluang hidup atau kerja, jadi lebih baik perekonomian gua di Jakarta. Makanya kenapa lu bisa bilang barusan banyak orang-orang luar yang tinggal di sana, mungkin dari sana mikirnya juga. Orang-orang sana udah tahu misalkan budayanya bahwa nggak bisa nih, Jadi air manis. ya kan? Gua merusak istilahnya kayak rumah gua sendiri, tempat tinggal gua sendiri. Sementara kita di sini lihat bahwa itu adalah peluang. Apalagi lu barusan narasikan bahwa ada oknum ya DPR yang Anggota dewan, ya. mengalih fungsikan hutan menjadi lahan perkebunan itu kan, ya kan? Nah, begitu pula dengan itu, nggak tahu ya itu anggota dewannya, oknumnya itu berasal dari dapil mana atau daerah mana. Artinya kan mereka kan punya kepentingan yang paling dekat dengan pemerintah kan mereka. Perizinan pun bisa lebih mudah di sana. Kayak gitu. Sebetulnya tergantung palanya sih bro. Kepala siapa? Kepala pemerintahan lah. Kepala pemerintahannya misalnya tegas terhadap hal tersebut ya. Kita lihat aja sekarang. Ya contohnya kemarin mungkin ada agak tergelincir sih kata-kata dari Pak Prabowo kan mengenai tumbuhan sawit dengan tumbuhan lain. Dikira Pak Prabowo udahlah sama-sama tumbuhan ini kan gitu. Toh juga menguntungkan, ternyata kan nggak semudah itu, makanya nggak sesederhana itu loh. Akhirnya Pak Prabowo kan sekarang malah ingin memberikan apa namanya materi di sekolah itu mengenai cara menjaga hutan kan gitu. Ya mungkin beliau agak sedikit introspeksi diri ya. Dan menurut gua ini udah berlangsung lama. Salah satunya dari Kementerian Kehutanan yang dulu sih, siapa yang sekarang ketua PAN, siapa sih partai PAN yang artis mulu itu, partai PAN si ini pakai kacamata, enggak, ketua partainya siapa sih namanya, lupa. Dari Jet Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan dulu waktu jadi Menteri Kehutanan kan pernah didatengin sama aktivis lingkungan dari Amerika kan, yang videonya sekarang viral, sudah belasan tahun lalu kan. Sudah pernah diperingati bahwa di daerah Indonesia itu kan hutannya banyak yang gundul dan segala macam. Malah menanggapinya apa? Dengan cara ketawa. Sampai aktivis lingkungan dari Amerika itu bilang ini bukan hal yang lucu. Gitu. Dan malah alasannya apa? Indonesia itu baru merdeka. Nah, apa hubungannya kan gitu? Sedangkan merdeka itu tahun 45. Sekarang udah berapa puluh tahun? Berapa puluh tahun kita udah merdeka. Bahkan sampai sekarang baru dah terjadi. Dan juga pernah diperingat apa ya? Pernah di kejauhan Mali si Incek kagak dengar. Ya nggak apa-apa di sini. Tapi lebih dari itu, Bre, kalau misalkan kita di posisi yang kita sebagai rakyat terus kita nggak tahu dalamnya gimana ya. Ya misalkan gini lah, orang dikasih keuntungan, orang dikasih uang ya, lagi-lagi udah kedengeran di sini. Ini nih biar pas. Orang dikasih keuntungan, orang dihadapkan dengan hal yang komersil seperti itu. Siapa sih yang nggak mau? Kalau misalkan bicara pemerintah kurang tepat sih, lebih tepatnya kan oknum pemerintah ya yang seperti itu. Mungkin di satu sisi sudah biarin. Mungkin di satu sisi Zulkifli Hasan pada waktu itu bisa untuk menangani itu, cuman di satu sisi lagi dia harus mempertahankan integritas posisi dia karena dia tahu dia di posisi strategis. Nggak bisa asal langsung ngekat ini dan lain sebagainya. Apalagi mungkin ya, gue nggak tahu dan belum mengkaji hal tersebut. Misalkan dulu Zulkifli Hasan sebagai kepala partai, artinya dia kan harus mempertimbangkan ekor-ekornya. Artinya dia harus mempertimbangkan para anggotanya, para kader partainya. Pada saat dia mengambil tindakan, nggak bisa semena-mena ngambil tindakan tok. Sebenarnya bisa aja kalau dia berdiri di kaki dia sendiri, tapi kan enggak. Kayak gitu.
Gua pada saat mungkin ya kalau gua di posisi Zulkifli Hasan, gua pun melakukan hal yang sama ketika diwawancara. Mungkin di satu sisi gue pengen ngobrol setelanjang mungkin, tapi gua nggak bisa. Gua balasnya cuma dengan senyuman. Gua tahu nih caranya seperti A, B, C, dan D, tapi nggak bisa gua, bro. Power dia lebih tinggi dari gua. Bisa aja, cuman yang jadi bahan pertimbangan para anggota gua, para kader gua pada saat itu. Dan sekarang pada akhirnya kan terungkap semua. Apalagi dikuatkan dengan kejadian yang baru aja terjadi ya di barat sana, di Sumatera Barat ya, di bagian barat Indonesia sana, yang pada akhirnya terungkap semua dan semuanya juga turun tangan. Dan sangat berterima kasih banget ya di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini semuanya bisa apa ya, semuanya tuh direvitalisasi. Yang tadinya mungkin baik jadi lebih baik, yang tadinya buruk jadi baik, kayak gitu, Bre. Ya seharusnya kalau kalau saat itu gua di posisi Zulhas ya. Saat itu misalnya gua di posisi Zulhas. Ya, Mana sih air putih? Air putih mana? habis. Nih. Reptil nih. Isi. Karita juga nih, Karita. Nih, kagak kuat. Aduh, gua minum kopi malah batuk. Hati, Bang. Lu ngomong juga di situ kan ada. Aduh, ada itu. Oh. Sekali aja. Minta disuapin. Itu bikin kalau isi. Udah segitu kedengeran. Udah masuk. Jadi masuk. Jadi gimana? Kalau misalkan lu berada di posisi Zulkifli Hasan pada saat Hasan Jadi, pada saat itu, karena dari namanya aja udah baik banget ya. Hasan itu kan baik. Jadi seharusnya cara menanggapi ya dia sebagai ketua partai oke lah, peduli terhadap anggota dan partainya kan. Saat itu kan dia masih anggota, juga tahulah kita di partai itu seperti apa, harus ada feedback ke partai dan ketua dan lain sebagainya kan, karena kan ada di posisi politik karena dia kan. Tapi ketika menjawab, setidaknya dia itu walaupun cuma gimmick, misalnya sama seperti ketika kampanye aja, kalau jangan jawabnya namanya kita juga baru merdeka gitu. Seharusnya dia tuh harus lebih profesional menjawabnya. Ya saya sebagai misteri juga sedang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik misalnya gitu kan, dengan cara melakukan tindakan-tindakan nyata, kemudian ada pengawasan yang sedang saya perketat. Adapun nanti beberapa perkebunan yang ilegal akan saya tindak dan akan saya awasi dengan baik gitu seharusnya. Terus akan saya batasi, beberapa akan saya tutup jika terjadi pelanggaran hukum. Harusnya begitu, jangan ya namanya kita juga baru merdeka sambil ketawa-tawa, itu kan bikin stigma masyarakat yang melihat dia diwawancarai terlihat buruk, Bre. Sedangkan posisi politik itu kan tidak hanya di partai politik tapi di mata masyarakat juga harus bagus, walaupun nantinya ketika dia menjabat ya tergantung dari posisi politiknya kan gitu. Tapi akhirnya kan itu diungkap di masyarakat sampai sekarang. Adapun sekarang Menteri Kehutanan juga kemarin kita lihat di sosial media beberapa hari baru dia peduli kan. Lagi depan. Nah terus Menteri Kehutanan dari dulu sampai sekarang kemana aja gitu, oleh penebangan liar, terus pembuatan hutan secara ilegal, terus pemanfaatan taman nasional yang lahannya semakin mengecil. Nah itu kemana aja dari dulu gitu. Apalagi posisi taman nasional sekarang kan memprihatinkan. Statusnya itu kalau udah dibilang taman nasional itu tanahnya nggak boleh diambil. Ini malah diambil secara nyata gitu. Ya, itu akibatnya apa? Benar kata Pak Didi kemarin. Pak Didi masih ingat nggak kasus yang di Bogor yang sampai apa itu namanya taman hiburan itu dibongkar gara-gara perizinan dan lain sebagainya. Harusnya itu nggak boleh dijadikan tempat
tempat apa namanya rekreasi, terus dibongkar kan, dibabat habis, dijadiin hutan lagi. Padahal dia tahu ini kalau nggak ditindak bakalan orang tuh merembet. Bener kata lo, orang dagang kalau udah di sini rame akhirnya ikutan kan. Akhirnya kan dibabat tuh, baru satu, itu satu udah gede banget tuh, berapa hektar yang udah akhirnya kan dibabat habis, diganti untung sama Pak Dedi, bukan diganti rugi, diganti untung berapa miliar tuh waktu itu kan. Iya betul. 50 M berapa tuh lupa. Setelah itu dijadikan hutan kembali. Pak Dedi juga mengingatkan apa? Akan terjadi bencana besar di luar pulau, di luar Jawa Barat. Jika hal serupa yang seperti itu akan dibiarkan terus-menerus. Beliau juga tahu, pernah memandang hal-hal seperti ini. Akhirnya terjadi sekarang. Cak Nun juga belasan tahun yang lalu pernah bilang akan terjadi bencana alam besar di Indonesia jika alamnya akan terus digerus seperti ini. Nah, akhirnya kejadian. Akhirnya kejadian baru ya. Masyarakatnya juga di sana seharusnya harus paham. Cuman ya kan pemahaman terhadap lingkungan di kita jarang diajarkan, apalagi di tingkat sekolah itu pelajaran biologi cuma 2 jam kan. Di SMP, di SMA cuma 4 jam. Itu kalau bocah dengerin. Gitu. Sepakat apa yang lu bilang barusan, artinya dengan kejadian ini sebagai ajang mawas diri kita. Jadi kedepannya menurut Luis bakal seperti apa nih kita? Tahu. Tahu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang penting, itu kita harus pengennya jadi orang penting di apa nih, tingkat apa. Kalau pengen jadi orang penting di tingkat keluarga, ya kita harus mementingkan urusan keluarga. Kalau ingin menjadi orang penting di kelurahan, ya lo harus jadi mementingkan kepentingan tingkat kelurahan. Kalau pengen jadi orang penting di kabupaten, ya lo harus mementingkan kepentingan atau masalah-masalah di kabupaten. Kalau ingin jadi orang penting di satu negara, ya lo harus memikirkan mengenai masalah-masalah negara lo. Maka disitulah nanti kita akan jadi orang penting. Nah, sekarang menurut lo, apa pendapat lo mengenai bencana alam yang terjadi sekarang, khususnya di Sumatera? Tahu bro. Nah, nggak tahu ya. Males beli truk. Pengen beli truk nggak? Pengen beli beko. Beli berakis. Tolong saya. Udah mau beli truk. Nggak mau sekolah, maunya mabok aja. Kayak lu, Min. Oh itu menurut gue. Begitulah masalah bencana. Dan di sisi lain bencana itu ya dibilang musibah-musibah, dibilang teguran-teguran. Jadi gimana, Cek? Jadi kalau gue lihat ya, kedepannya kalau bilang stop sih enggak, lebih ke Ambil satu-satu aja ya. ngurangin ya mungkin intensitasnya atau kapasitasnya. Mungkin dari satu sisi nggak terlalu di blow up hal-hal yang terjadi, Blow up. nggak terlalu dinaikin kasusnya itu, entah apa ya, di sosial media ya khususnya, apalagi sekarang udah perkembangan 4.0 atau lebih ya kan, yang mana media sosial itu sangat berpengaruh di kehidupan. Artinya mungkin masih ada perkebunan lain nantinya, cuman dalam skala masif hal-hal yang menonjol sekarang itu bakal dihapus, tapi tetap ada sih bre, kalau menurut gua kayak gitu. Tapi lu setuju nggak? Kita kan sekarang pemerintahan yang sekarang ya, itu kan mencanangkan bahwa Mundur.
dia split tuh ya. akan apa namanya, dia dari pemerintahan yang lalu sih sebenarnya, tapi kan gencar-gencar di sekarang akan ada mengenai food estate, Apa itu food estate? yaitu pembabatan hutan, pembukaan lahan untuk menanam makanan pokok, contohnya padi, jagung, singkong, enggak sih, padi, jagung, singkong juga, apalagi ya gandum gitu, supaya kita bisa swasembada pangan lagi. Sepakat sih kalau kita lihat di pemerintahan sebelumnya kan, apalagi Indonesia yang negara apa? Agraris ya? Yang banyak pulau, istilahnya bener nggak? Agraria ya? Bener nggak? Hah? Bener nggak? Soliter, Soliter? Soliter sih. militer. Iya, di pemerintahan sebelumnya kan apalagi kan kita sering impor komoditas utama kita, bahan pokok itu beras. Untuk mengurangi itu semua, misalkan kita mau impor itu di stop, artinya harus ada gerakan dari kita. Gerakannya itu berupa apa? Berupa food estate yang dicanangkan pemerintahan Prabowo pada saat ini. Sepakat dengan pembabatan hutan itu, sepakat nggak? Sepakat. Ada plus minusnya nggak? Pasti ada. Minusnya apa? Mungkin paru-paru Indonesia berkurang sekitar berapa persen lagi nih dari berapa persen sekarang. Tapi keuntungannya itu lebih banyak yang didapatkan untuk manusia di dalamnya. Gitu. Karena ketika kita ngobrolin soal hutan terus-terusan nggak ada habisnya. Sementara kita dikaitkan atau dihempet nih kita nih sama kebutuhan kita. Yang mana angka kelahiran semakin meningkat, artinya populasi yang ada di Indonesia semakin meningkat pula. Kebutuhan pokoknya pun semakin meningkat, bukan semakin mengurang. Kalau kebutuhan pokoknya dikurangin, apa artinya kita harus puasa Senin Kamis setiap waktu? Kan enggak. Apakah harus puasa makan nasi? Enggak juga. Kayak gitu. Sangat setuju kalau gue, Bre. Dengan adanya food estate kayak gitu. Kalau gue nggak setuju, Bre. Kenapa nggak setuju? Food estate yang dicanangkan ini malah dia ini membabat hutan, Bre. Kenapa harus membabat hutan? Sedangkan dulu kita bisa swasembada beras ketika zaman Pak Harto itu tanpa mengalami bencana yang besar seperti ini. Paham. Kalau misalkan kita lihat realitanya, zaman Pak Harto sama sekarang jumlah penduduk Indonesia lebih banyak mana? Artinya apa yang gua narasikan barusan? Semakin hari angka kelahiran itu semakin meningkat. Contoh lah, misalkan oke lah, kita manfaatin aja lahan yang ada. Atau misalkan lahan-lahan yang dimana yang kosong kayak gitu. Atau misalkan daerah pemukiman mana. Terus kita alokasiinnya kemana daerah pemukiman ini? Artinya kita bisa butuh lahan yang lebih masif lagi. Kayak gitu. Zaman Pak Harto, jumlah penduduk manusia itu di Indonesia sekitar 125 juta penduduk Indonesia. Itu zaman Pak Harto, Bro. Itu ada di lagunya Pak Haji Romai Rama. Nah, sekarang berapa? Sekitar 280 juta. 2 kali lipat lebih sedikit lah ya. Anggaplah 250 sampai 280. Berarti kan udah bertambah 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat itu kan ngumpulnya rata-rata 90%. Ya, 80 sampai 90% ngumpulnya kan di Pulau Jawa. Dari dulu memang sentralnya di Pulau Jawa. Ya, Dulu swasembada beras banyaknya di Pulau Jawa. Tahu Pulau Jawa kan cuma satu pulau. Itu bisa swasembada beras. Bahkan kita bisa ekspor di Pulau Jawa. Berarti kan kalau mau swasembada pangan lagi di Pulau Jawa itu dimanfaatkan, bisa buat 150 juta. Kemudian setengahnya lagi bisa di pulau-pulau lain. Sedangkan kita lihat luas pulau di Indonesia itu berapa. Kita itu negara terluas di dunia, peringkat ke-8 dari Rusia pertama, kemudian ada Amerika dan lain sebagainya kan. Indonesia itu kalau nggak salah urutan ke-7 atau ke-8 gitu, dari total luas lautan dan daratan.
kalau hanya memenuhi perut, pangan, kita nanam apa aja bisa jadi makanan, Bre. Tanpa harus merusak alam. Kita bisa dapat dari laut, bisa dapat dari darat. Bukan dengan cara food estate membabat hutan. Food estate bagus nggak? Bagus. Berarti Kalau- artinya food estate itu dilakukan di luar Pulau Jawa. Soalnya gue belum kaji ini nih, belum tahu juga soal hal ini. Food Food estate estate itu kita dilakukannya mau di mana gitu. Food estate yang dilakukan apa? Contohnya kemarin di luar Pulau Jawa kan ada yang di Papua, ada yang di mana dan segala macam kan. Artinya kan pemerataan, Bre. Kalau kayak gitu. Kalau misalkan Iya. kita terus-terusan bicara Pulau Jawa dari dulu sampai sekarang, apalagi lu bawa zaman Pak Harto ya, yang maju itu kan masifnya, skalanya itu kan di Pulau Jawa. Nah, kata gue Ya juga, kan? yang ada di Pulau Berarti Jawa. kalau misalkan food estate itu di Papua, anggaplah sebagai paru-parunya Indonesia yang rata-rata mungkin hutannya lebih banyak dari Pulau Jawa, ya kan? Kalau secara parameternya itu lu nggak sepakat. Kenapa? Jadi food estate yang di Pulau Jawa yang sudah jadi tanaman padi, komoditas padi, memang udah dari dulu padi ini kan. Dari zamannya kerajaan siapa yang nyerang ke Kejauhan, Bre, kalau ngomong kerajaan. Karena kita ngomonginnya populasi. berawal dari raja dulu, Bre. Kejauhan, Bro. Populasi, Bro. Raja Mataram. Raja Mataram. Itu dulu ketika Belanda nyerang di Jayakarta, Iya. ya kan, Sunda Kelapa, Mm-mm. Kelapa Sunda. Itu dari Mataram sampai ke daerah Jayakarta yang sekarang namanya Jakarta, yang dulunya namanya Sunda Kelapa, orang-orang Sunda Wiwitan dulunya. Terus selama perjalanan itu dia lewat jalur utara, Bre. Namanya jalur Pantura. Iya. Terus Setiap lewat jalur Pantura itu kan butuh waktu bertahun-tahun. Nah, di jalur yang dia lewati, karena dia butuh pasokan pangan, dia itu membuka lahan pertanian. Kemudian nyampe misalnya di daerah Cirebon, dia bikin pertanian, dia bikin lumbung padi sampai ke daerah Jakarta. Jadi di utara itu kenapa banyak tumbuhan padi mulu pinggir-pinggirannya? Karena dulu jalur awalnya itu dibuka sama kerajaan Mataram itu. Salah satu penggagas besarnya. Akhirnya dari kerajaan Mataram yang membuat banyak lumbung padi di pesisir utara, sehingga sekarang banyak tanaman padi di situ. Nah, dari sana gimana? muncullah di situ banyak komoditas padi sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia tercukupi pangan padinya. Artinya kita harus pakai cara orang Mataram dulu. Ini cerita zaman dulu. Coba, so. Akhirnya ternyata padi walaupun udah banyak lumbung di jalur Pantura itu, padi dulu panennya setahun sekali. Akhirnya dibikin padi yang bisa panen setahun 3 kali. Dengan apa? Dengan kecerdasan manusia di bidang pertanian. Contohnya di bidang biologi, Agroteknologi. ya disebut dengan agroteknologi. Jadi menyilangkan bibit-bibit unggul, kemudian bibit yang bagus, yang panennya cepat, padinya disilangkan lah. Karena sekarang kan padi kita 4 bulan panen kan, dari masa tanam sampai dengan panen kurang lebih 4 bulan. Setahun bisa 3 kali panen. Nah, itu kan teknik yang kedua. Kemudian yang ketiga, Pak Harto itu memerhatikan para petani padi dengan cara apa? Memberikan banyak subsidi pupuk, kemudian subsidi bibit, kemudian pemanfaatan orang-orang di luar Jawa supaya pada keluar Pulau Jawa, suruh bertani di luar. Supaya banyak apa namanya dulu? Apa? Ini bukan imigran, apa namanya? Dari Jawa terus ke Sumatera dia ngapain? Urban, ya kan? Nah, itu kan jadi salah satu sehingga Indonesia bisa swasembada pangan pada zaman Pak Harto. Iya. Nah, sekarang food estate-nya kenapa kurang tepat? Pembabatan hutan yang aktif, maksudnya itu aktif, banyak flora faunanya dibabat.
hutan yang memang jadi apa? Jadi penjaga alam gitu ya. Biar nggak longsor, biar nggak banjir, malah sekarang dibabat. Apalagi dibabatnya sekarang jadi kebun kelapa sawit. Terus food estate-nya juga kurang lebih lahannya di lahan-lahan yang sama seperti itu. Kalau mau bikin food estate, itu harus di lahan yang tepat. Contohnya pemilihan lahan yang bukan lahan gambut. Terus Kemudian tanahnya pH-nya yang memang pH-nya normal, tidak terlalu rendah. Terus di posisi tanah yang bukan pegunungan terlalu curam, yang membuat ketika kita tanam padi jadi longsor, tanam jagung jadi longsor. Kenapa? Karena itu rawan kalau hujan gede kayak kemarin. Tapi kalau tanam-tanam Gitu. Sedangkan food estate kita lihat, ditanamnya itu sampai berapa hektar? Puluhan hingga ratusan hektar, bro. Seharusnya food estate-nya itu kalau mau diratakan di seluruh Indonesia, bikin titik-titik yang memang tanahnya itu tidak terlalu curam atau terlalu tinggi, tidak terlalu memang merusak terhadap memang lingkungan. yang dicanangkan pemerintah itu tanahnya itu nggak sesuai. Maksudnya bukan kontur tanah ya, tapi letaknya Letak- terlalu tinggi gitu. letak Ya, selama ini. geografisnya, Soalnya gue belum kaji itu tuh letak geografisnya ya yang kalau dijadiin food estate. Coba. kalau food estate letak geografisnya seharusnya ya kalau menurut gua tanahnya harus yang sesuai. Ya. Terus luasnya harus diperkirakan, jangan biar gede luas kalian gede banget, jangan. Datarannya harus yang sesuai. Terus kira-kiranya kalau kehujanan, namanya orang digundulin hutan, ditanemin padi lah. Padi kan tanaman segini, 1,5 meter 2 meter. Kan kalau banjir kita lihat sendiri daerah bawah sana Muara Berarti Gembong. apakah ketika food estate terjadi itu hutan semuanya digundulin atau cuman beberapa? Anggaplah hutan itu bundar ya. Cuman segininya nih. Jadi sebagiannya masih ada hutan. Apanya? Yang food estate itu yang dibicarain lo tadi kan penggundulan hutan. Iya. Anggaplah hutan itu sebagai nih bundaran ini nih. Iya. Semuanya digundulin habis jadi food estate atau nanam padi atau bahan-bahan pokok kita gitu. Harusnya tanamannya silang, Bre. Gimana? Jadi kalau mau tanam padi, sekitar padi, tingkat pertama padi, atau tingkat keduanya tumbuhan yang gede-gede, yang dikotil, yang akarnya itu jauh masuk ke dalam tanah. Baru nanti misalnya di atasnya jagung, baru nanti ada hutan lagi. Jadi jangan diratain semuanya padi, semuanya jagung lah, itu mah parah-parah nanti. Nah, paham. Gue sangat sepakat lah kalau misalkan dikaitkan dengan sejarah ya, apalagi kita itu adalah bangsa sejarah, ya kan. Tapi lagi-lagi kita itu dibenturkan dengan realita, wi. Nah, Ya kan? realitanya yang sekarang. Coba. Kita lihat Jepang. Jepang kan negara maju. Dia itu mempelajari dengan betul gimana caranya menangani krisis makan pangan. Salah satu contohnya kita udah belajar bioteknologi tadi yang lu bilang. Sekarang kan media tanam nggak cuma bisa di dataran, tapi bisa dibikin apa? Dibikin bertingkat, bisa di dalam ruangan. Padi juga bisa padi yang bertingkat, nggak cuma satu wilayah full dibikin semua, enggak. Tapi kita bisa lihat cara penanaman yang baik dan benar di tanah yang seperti apa. Jadi Jepang itu kita jadikan contoh. Bisa kita jadikan contoh. Bisa jadikan contoh. Cuman kalau misalkan ngelihat kondisi Indonesia ini bisa dijadikan contoh dengan segala bentuk apa yang terjadi di Jepang kayak gitu. Sebenarnya kalau dibikin bisa, dibikin nggak bisa. Kenapa tuh jadi paradoks gitu? Harusnya kalau lu bilang bisa ya bisa gitu. Kalau dibilang bisa, kenapa gue bilang bisa? Kita Ya. itu sebenarnya punya dana yang sangat mencukupi, Bre. Tapi kenapa kita nggak bisa? Kita nggak bicara dana, bicara kondisi sosial Nah, masyarakat gitu. kondisi sosial sekarang itu kenapa belum bisa? Karena banyak masyarakat yang belum sadar. Nah itu tadi
jawaban lu dibantahkan dengan narasi lu barusan, Bre. Kalau misalkan kita berbicara tentang, lagi-lagi lah historical, nggak bisa dipungkiri ya, gue pun sepakat, ya kan, pada saat itu kerajaan Mataram dan lain sebagainya. Cuman kita harus tahu pada saat dulu kan kemajuan teknologi itu belum ada gitu. Atau siapa? Gini lah maksudnya, Candi Borobudur. ginilah dibandingkan sekarang. Coba Mataram lawannya mana sih? Paling cuman beberapa apa sih kerajaan dan lain sebagainya. Bisa hitungan jari lah. Kalau sekarang bukan ngelawan kita harus perang, tapi karena udah ada pasar bebas, udah ada kemajuan teknologi, transportasi. Coba lihat deh yang objek pariwisata yang sangat menonjol di kita. Contohnya Bali. Ya kan? Bali itu udah dikuasai berapa persen oleh asing? Populasi. Ya kan? Terus misalkan di peak di daerah Jakarta itu Cina masuk. Ya kan? Di daerah Kalimantan Cina masuk. Artinya nggak bisa disamakan pada saat kondisi sekarang dan dulu. Kayak gitu. Kalau kita berbicara kemajuan teknologi, yaitu agroteknologi, yang tadi lu bilang barusan, kondisi tanahnya harus yang tanah yang gembur dan lain sebagainya. Hal ini juga kita tuh mumpuni sebenarnya dengan kemajuan teknologi. Apalagi kalau misalkan make it simple lah, via belanja online aja, marketplace kita ada kok bahan kimia yang buat nyuburin tanah, buat naikin pH tanah atau nurunin pH tanah. That's a simple thing, maksudnya kan kayak gitu ya. Tapi lebih dari itu, pemerintah ngelihat bukan cuman karena hutan itu harus tetap dijaga. Memang hutan harus tetap kita jaga, tapi orang-orang yang di sananya apakah kita terjaga juga gitu. Kenapa gua bilang tadi pemerataan? Kayak gini lah. Bahan pangan di sini tadi kita berbicara Papua ya, sama Papua itu jauh banget bre bedanya. Misalkan harga Indomie di sini harganya 2.000 atau 3.000, di sana satuannya bisa 10.000. Kenapa? Yang pertama transportasinya jauh, mungkin nggak ada pabrik di sana, rata-rata hutan. Kenapa pada akhirnya pemerintah menyanangkan atau ada program food estate untuk pemerataan itu. Jadi di samping hutan yang harus kita lestarikan, kitanya juga harus dibudayakan, orang-orang di sana. Kayak gitu, bre. Kenapa gua sepakat dengan pemerintah? Bagus, karena kita bukan ngelihat 1-2 tahun ke depan, tapi seterusnya. Hutan memang penting, kita bisa reboisasi, atau kita bisa ganti lahannya di tempat yang lain, atau lebih dilebatin hutannya nantinya. Tapi lebih dari itu, ini ada populasi manusia yang terus hidup, terus berkembang. Kalau misalkan kita sama ratakan dengan Jepang, kalau menurut gue nggak bisa ya, karena itu negaranya udah superior termasuknya. Kalau misalkan Jepang, contoh, kenapa gue nggak berbicara soal finansial, nggak bicara soal keuangan, bicara soal kondisi masyarakat dengan pemerintahan yang ada. Misalkan contoh di Jepang, lu dapat subsidi ketika lu menikah dan lain sebagainya, lu dapat subsidi ketika melakukan apa dan A, B, C dan lain sebagainya. Cuman di Indonesia enggak. Gue mungkin sepakat kalau misalkan dengan kondisi yang ada, dengan historical kita yang ada yang barusan lu narasikan, ketika kita menerapkan paham komunis, bre, ya kan? Artinya apa? Nih gue tanam padi, nanti lu buat lu juga, nggak perlu ada kapitalis gitu. Sementara kan kita kan dihimpit oleh kondisi, gimana caranya bukan cuman mereka-mereka yang untung, tapi golongan gua pun untung. Nah di sana, dan itulah yang sudah menjadi budaya Indonesia menurut gua. Dan susah bre kalau udah jadi budaya dan melekat. Layaknya gua misalkan, gua punya lahan dan lain sebagainya, gua tanemin padi misalkan di satu desa, terus modalnya dari gua, tenaganya dari gua, pada saat panen gua kasih tuh ke orang-orang. Dalam hati kecil tuh nolak, bre. Ngapain gua kasih orang-orang? Orang ini jatah gua, orang ini punya gua, mending gua jualin, gua dapat keuntungan yang lebih.
Mungkin beberapa orang berpikir seperti itu. Tapi balik lagi ke komunis yang tadi gua canangkan, jangankan padi deh. Rokok aja deh misalkan. Gue beli rokok nih, brak gitu. Kadang kita pun nggak rela rokok kita kok diisep terus ya sama temen dan lain sebagainya. Ya kan, kalau misalkan kita rela, ya udah gua beli rokok. Buat taruh nih rokok gua, ya udah lu pada isep. Ya kan kita komunis, Bro, kayak gitu pahamnya. Ya kan, nih gue beli makanan satu martabak atau nasi uduk satu porsi, dimakan bareng-bareng. Nah, the big deal, bukan jadi masalah yang besar. Tapi lebih dari itu, yang tadi gue jelasin, bukan masalah melestarikan hutan, tapi orang-orangnya juga harus kita lestarikan, Bre. Kayak gitu. Nah justru itu, kalau menurut gua ya, tadi kan lu berbicara mengenai budaya masyarakat. Nah, budaya masyarakat sekarang itu ada pergeseran budaya. Kenapa gua nggak setuju dengan pembabatan hutan seperti itu? Budaya masyarakat zaman dulu itu bisa hidup dengan hutan. Hutan itu bisa menghidupi masyarakat, bre. Contoh di Papua, orang Papua itu makanan pokoknya apa? Apa makanan pokok orang Papua? Apa? Papeda. Apa papeda? Sagu. Sagu. Dia dari apa? Pohon. Dari pohon sagu. Sekarang hutan dia isinya pohon sagu. Pohon sagunya dibabat, Habis. habis, dijadikan food estate, Itu food estate. ya kan? Sate. Kemudian food estate sekarang apa? Entah seperti apa mangkrak atau belum ada kejelasan, belum ada berita lagi. Nah, budaya masyarakat zaman dulu itu sudah baik dan sangat baik. Bahkan masyarakat zaman dulu itu nggak ada kayak orang sekarang sampai kelaparan. Anggaplah sekarang kan kata lu mungkin orang-orangnya sudah bertambah. Ya, Memang bertambah. iya, Memang bertambah. orang-orangnya sudah bertambah nih, kebutuhan pokoknya nambah. Pasti kebutuhan pokoknya nambah. Pasti kan? Kalau kebutuhan pokoknya nambah, ya hutannya jangan dibabat. Nah, emang hutan buat makan dia, malah dihancurin, dibabat. Sekarang dibikin apa? Dibikin banyak perkebunan sawit lah, perkebunan apa, yang hanya menguntungkan segelintir orang. Nah, memang yang salahnya itu budaya masyarakat sekarang. Contohnya, yang paling parahnya itu budaya pemerintahan sekarang yang terlalu ingin menguntungkan diri sendiri. Banyak orang-orang borjuis juga kan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kalangan masyarakat menengah ke bawah mau tidak mau akhirnya apa? Yang miskin akan semakin miskin, yang kaya akan semakin kaya. Kebijakannya itu tidak adil, walaupun kita ini menganut sistem keadilan yang adil dan beradab. Tapi keadilannya sekarang jauh dibandingkan zaman dulu, Bre. Nah, apa yang harus kita rubah? Ya benar kata lu, budayanya. Budaya itu sulit nggak dirubah? Sulit, karena mudah menjadi habit. Dari habit kebiasaan kemudian menjadi budaya. Dulu orang berpikir selagi masih ada hutan, banyak kebun, kita keluar nggak usah. Sekarang orang keluar harus megang duit biar dapat makanan. Dulu mah enggak, bawa aja pisau sama golok ya, Mit. Lapar tinggal nyengget tai babal. Benar. Ya kan? Ada banyak kebun ini, apa namanya, kebunnya Wantur. Artinya apa tuh? Pemerintah salah dengan adanya food estate ini. Seharusnya pemerintah itu lebih menekankan kepada kebijakan di dalam cara mendidik masyarakat. Cara pendidikan masyarakat itu harus dirubah. Dari mana masyarakat ini mulai berubah budayanya? Dari pengaruh salah satunya itu media massa. Media massa baik itu di media massa asing, media massa yang sekarang lokal kita lihat di dalamnya banyak hal-hal yang kurang mendidik. Nah, itu yang harusnya dirubah. Artinya pemerintah harus stop sosial media atau membatasi, kayak misalkan pemerintah Korea Utara. Harus membatasi. Kenapa kayak gitu? Harus dibatasi media-media yang banyak bermunculan hal-hal negatif. Hal-hal negatif, ya kan? Itu sih balik lagi ke personal ya, lagi-lagi. Sekarang gini deh pertanyaannya.
Orang mana yang nggak mau berkembang? Orang mana yang nggak mau ngelihat misalkan hal kecilnya aja deh. Ih, temen gue ngerokok, gue nggak ngerokok. Besok mah gue pengen ngerokok dong. Layaknya misalkan orang-orang, kita berbicara Papua lah tadi yang sagu. Ih, Papua nih. Ih, ada orang, lu datang ke Papua, misalkan TNI atau dinas. TNI makan nasi, makan Indomie. Papua ngelihat kayak gitu, nyobain Indomie, nyobain nasi, nagih nggak? Nagih. Itu hal baru nggak bagi dia? Hal baru. Gimana ya caranya gue biar terus-terusan makan Indomie mungkin atau bisa makan nasi dengan cara mungkin program pemerintah yang food estate itu, bre. Kalau misalkan kita berbicara budaya, itu memang sulit ya. Apalagi yang gue jelasin barusan, paham kita tuh kan kapitalis, bro, bukan komunis. Lagi-lagi komunis mah lu nanam singkong, nanam jagung dan lain sebagainya, ya udah hasilnya buat kita bareng-bareng, nggak perlu dikomersialisasikan, nggak perlu jual sana sini, yang penting seluruh desa kita itu kenyang gitu. Cuman kan kita dihadapkan dengan paham kapitalis ini, memang terkesannya nggak adil, tapi begitulah dunia bekerja. Cuman kita jangan lihat adil atau enggaknya. Bagi orang-orang miskin itu adil, dia bisa dapat makan, sangat adil, perut dia aman. Bagi orang-orang kaya itu hal yang adil juga, dan hal yang lumrah karena dia bisa dapat keuntungan dari hasil panennya kayak gitu. Kalau misalkan kita berbicara budaya, lagi-lagi ya, budaya yang susah diubah, ya kan? Artinya tadi lu narasikan bahwasanya paradigma berpikir suatu masyarakat atau golongan itu yang harus diubah, betul gak? Nah, sementara gini, bre, kita dibenturkan lagi-lagi dengan realita ya. Kalau misalkan di suatu golongan atau misalkan nih di desa kita aja lah, di sini di Jawa Barat atau di desa mana, Bekasi kayak gitu ya. Di satu golongan masyarakat itu paradigma berpikir itu ditingkatkan, tetapi kebutuhan perutnya dia itu nggak dimaksimalkan, nggak dipenuhi, orang-orang nggak akan bisa mikir, bre. Kita aja kalau misalkan dalam keadaan perut lapar, kita aja berpikir nggak bisa, bro. Yang kita pikirin apa? Gimana caranya gue biar bisa makan dulu? Gimana caranya biar ini perut keisi dulu deh. Karena ketika manusia dalam kondisi kenyang, tenang, dan aman, ya kan, hal tersebut bisa selaras dengan paradigma berpikir yang seimbang. Kenapa pemerintah menerapkan program food estate ini? Mungkin lebih dari pemikiran yang maju, nantinya paradigma berpikirnya seimbang, pemerintah mikirin dulu nih hal-hal yang menjadi prioritas utama. Bro, lu kok mikirnya rendah banget sih, kayak kaum golongan bawah? Lah iyalah bro, gue mah kayak gini karena gue masih mikirin makan setiap harinya. Lu mah enak, gak perlu mikirin makan, ya kan? Kondisi dapur lu tetap nyala, gak perlu mikirin apapun. Makanya pemikiran lu bisa sejauh itulah. Sementara gue hari ini makan nasi, gue besok belum tentu makan nasi, gue besok aja harus puasa, gue besok aja harus nyari sayur-sayuran, mungkin kebutuhan pokok di kebun. Sementara orang yang berpikiran maju atau misalkan kaum borjuis yang barusan lu senggol, itu dia udah aman, bre, masalah pangan, masalah dapurnya. Kenapa gue pada akhirnya sepakat dengan pemerintah yang menyanangkan program food estate? Ya itulah prioritas utamanya. Mungkin pemerintah sejalan lah sama gue. Ini kenyangin dulu nih orang. Orang kalau udah kenyang pasti tenang. Dan rasa aman itu yang pemerintah inginkan bagi rakyatnya, bre. Iya, emang food estate itu bagus. Tadi kan yang gak gue setuju apa? Ketika cara menanam dan penempatan food estate-nya kurang tepat di hutan-hutan yang memang hutannya itu aktif, maksudnya itu hutan yang bagus gitu loh, dan yang bukan lahan yang harusnya jadi tanaman food estate berapa ratus hektar dijadiin kan food estate, itu kan kurang bagus. Jadi kita tuh harus belajar bukan hanya cara ngenyanginnya doang, tapi gimana kita harus belajar itu cara menjaga alamnya. Kalau masalah kenyang mah gampang, bre.
orang makan singkong juga kenyang. Cuman kan memang kita emang kebutuhannya itu tidak hanya kenyang, tapi kan memuaskan kan. Nah kalau Nah, rokok ya. jadi ya aja. jadi food estate itu bagus. Kok kagak ngerti Itu dia. kita hanya sebatas sekolah. Apa sih? Jauh banget pembahasan. Gue terlalu banyak ngomong sama congean. Mandi loh. Food estate itu bagus kalau di wilayah yang tepat gitu kan. Kalau di tempat dan juga posisi yang pas gitu loh. Kemudian